Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Kelvin Gunawan dari kelompok KKN tematik IPB Jakarta Pusat 03. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuransi jiwa dan kesehatan, tentang apa sih asuransi itu dan kenapa saat ini asuransi jiwa dan kesehatan itu sangat penting. Oke, kita langsung ke slideshow-nya. Jadi pertama kita harus mengerti apa sih asuransi itu. Nah, asuransi itu merupakan perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Nah, pihak penanggung ini biasanya pihak asuransi itu sendiri, perusahaan asuransi, dan tertanggung itu yaitu masyarakat atau nasabah yang mendaftarkan diri di perusahaan asuransi. Tapi apa sih yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dan apa sih yang ditanggung dari nasabah? Yang ditanggung itu merupakan resiko dari suatu kejadian yang kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi memungkinkan menimbulkan kerugian finansial. Seperti yang ditulis oleh OJK di sini, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi dan untuk memberikan pergantian atas risiko, kerugian, kerusakan, kematian, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan. Jadi secara nggak langsung kita itu menabung di perusahaan asuransi, namun jumlah yang kita tabung itu nantinya akan kita klaim jika kita, contohnya di asuransi jiwa, jika kita meninggal, kita akan mengklaim sejumlah uang yang lebih besar dari yang kita tabung gitu. Nah, hal ini bertujuan agar ketika hal-hal tersebut terjadi, kita sudah siap menghadapinya. Lalu di sini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui seperti penanggung. Penanggung itu pihak perusahaan asuransi atau pihak yang menanggung resiko tertanggung. Tertanggung itu nasabah, pihak penerima jaminan kerugian dari perusahaan asuransi. Lalu ada premi. Premi itu iuran yang harus dibayarkan oleh nasabah pada perusahaan asuransi. Jadi kalau kita ingin resiko kita itu ditanggung, kita juga harus membayar sejumlah premi dengan sesuai dengan yang disepakati gitu. Lalu ada polis. Polis ini merupakan perjanjian sah. Jadi di situ dia akan tertulis berapa yang harus kita bayar dan berapa yang akan kita terima. Sehingga polis ini dapat menjadi jaminan agar kita juga tepat waktu membayar dan kita juga menerima hak kita. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan. Jadi di sini ada pihak tertanggung, yaitu nasabah, biasanya masyarakat. Kita akan membayarkan sejumlah premi atau satu koin lah kepada pihak penanggung, yang dimana penanggung itu perusahaan asuransi. Lalu di tengah-tengahnya itu ada polis asuransi. Jadi sebelum kita deal, kita harus mengerti dulu apa sih polis asuransi itu. Jadi polis asuransi itu berisikan semua hal yang wajib kita ketahui, seperti jumlah yang harus dibayar, jumlah yang kita terima, apa saja yang bisa kita terima, karena tidak semua kerugian itu dibayarkan oleh pihak asuransi. Contohnya dalam asuransi kesehatan itu ada batas minimal kerugian sehingga sisanya itu bisa dibayarkan oleh pihak asuransi. Jadi enggak seutuhnya kalau kita klaim kita akan diganti uangnya, enggak. Jadi itu semua ada di polis sehingga kita harus mengerti betul isi polis asuransi. Nah, lalu pihak penanggung akan membayarkan sejumlah klaim kepada nasabah atas kerugian yang diterima oleh nasabah. Nah, di sini kita lihat perusahaan tertanggung atau nasabah membayarkan satu poin kepada pihak penanggung, sedangkan yang nanti kita klaim itu bisa lebih besar. Nah, kok bisa sih yang kita bayarkan sedikit demi sedikit, tapi yang kita klaim banyak gitu. Nah, itu semua ada dalam mekanisme perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi akan menginvestasikan uang nasabah sehingga uang tersebut bisa bertumbuh untuk memenuhi kebutuhan klaim nasabah. Itulah pentingnya perusahaan asuransi di masa pandemi ini. Salah satunya. Nah, lalu kita harus mengerti jenis-jenis asuransi. Di sini ada beberapa jenisnya, itu jiwa, kesehatan, pendidikan, rumah dan properti, kendaraan, bisnis umum, dan perjalanan. Nah, jenis-jenis ini adalah jenis yang mengcover kerugian yang kita alami. Contoh, kalau asuransi jiwa ya kematian, lalu kalau pendidikan itu
kita menabung agar nanti pendidikan anak kita itu dapat terjamin, lalu bisnis, kendaraan itu kalau kita kecelakaan atau kendaraan kita rusak karena suatu insiden, itu akan dilindungi oleh pihak asuransi. Lalu mengapa sih asuransi jiwa dan kesehatan lebih diprioritaskan saat ini? Karena gini, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang namanya manusia itu tidak luput dari berbagai hal. Contohnya itu kecelakaan, sakit, bencana alam, meninggal dunia. Di sini meninggal dunia itu sangat penting. Kenapa? Karena jika seseorang meninggal dunia, itu sangat mempengaruhi ke bawahnya. Contohnya jika yang meninggal dunia itu kepala keluarga, maka suatu keluarga akan kehilangan sumber pendapatannya. Oleh karena itu, pihak asuransi memberikan suatu perlindungan jika seseorang meninggal dunia akan dibayarkan sebesar santunan yang telah disepakati kepada ahli waris. Inilah mengapa asuransi jiwa dan kesehatan saat ini itu bisa dibilang sangat urgent nih. Lalu ada pandemi seperti yang kita tahu sekarang ini, pandemi virus COVID-19 sangat berbahaya, di mana sudah menelan banyak sekali korban jiwa, banyak sekali yang terkena dampaknya, dan disinilah pentingnya asuransi untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Entah itu karena kita kehilangan pekerjaan karena sakit, ataupun bahkan kehilangan nyawa kita. Lalu perbedaan asuransi jiwa dan kesehatan. Seperti namanya, asuransi jiwa itu menanggung kematian seseorang, bukan berarti kita bebas dari kematian, bukan. Tapi ketika kita meninggal, kita meninggalkan juga sesuatu untuk anak kita. Lalu kalau kesehatan itu asuransi yang mengcover penanganan medis atau biaya rumah sakit biasanya, atau biaya pengobatan. Contohnya kalau kita sakit berat ataupun kita kecelakaan, itu juga asuransi kesehatan akan memberikan perlindungan. Karena kan biasanya seseorang yang masuk ke rumah sakit akan membutuhkan pembayaran yang tepat. Dan disitulah asuransi bekerja, di mana kita akan diberi jaminan kalau kita punya asuransi akan ditangani dengan segera gitu. Lalu penerima klaim, seperti yang saya sudah sebutkan, kalau asuransi jiwa yang menerima klaim itu ahli warisnya yang telah disepakati oleh nasabah. Lalu kalau asuransi kesehatan itu pemegang polis itu sendiri. Jadi jika pemegang polis itu mengalami sakit berat ataupun kecelakaan, maka pemegang polis itu yang akan merasakan klaim dari asuransi. Lalu selanjutnya ada proses klaim. Kalau asuransi jiwa itu diajukan dulu kepada pihak asuransi, lalu akan langsung diterima klaimnya kepada ahli waris. Sedangkan kalau asuransi kesehatan itu ada dua sistem, yaitu sistem reimburse dan cashless. Di mana reimburse itu kita sudah membayarkan, nah lalu nanti uangnya akan digantikan oleh pihak asuransi ke kita. Jadi contohnya kita ada suatu masalah urgent, kita udah bayar dulu supaya langsung ditangani, baru nanti pihak asuransi yang membayarkan ke kita sejumlah uang gitu. Atau cashless, jadi nanti kita nggak perlu ngeluarin uang, nanti pihak asuransi yang langsung membayar ke pihak rumah sakit gitu. Lalu ada manfaat asuransi jiwa. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, melindungi keluarga yang kehilangan sumber pendapatan. Ini terjadi kalau yang meninggal itu kepala keluarga biasanya, atau tulang punggung keluarga. Lalu memberikan warisan kepada keluarga yang ditinggalkan dan meringankan biaya pemakaman. Ini juga bisa dimasukkan ke perjanjian asuransi atau polis asuransi. Di sini sangat penting ya, karena kita tidak tahu umur kita berapa, tapi kita bisa tenang gitu. Karena ketika kita meninggal nanti, kita sudah meninggalkan anak kita sejumlah uang untuk mereka bisa bertahan dalam beberapa saat gitu. Lalu ada asuransi kesehatan, di mana asuransi kesehatan ini meringankan biaya pengobatan. Seperti yang kita tahu, penyakit-penyakit berat bisa saja datang pada kita kapan saja. Dan obat-obat yang mahal itu pun
bisa kita dapatkan jika kita mendaftarkan diri di asuransi kesehatan. Dan ada juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, terlindung dari hal-hal yang tidak terduga. Tidak terduga ini contohnya ya tidak ditangani karena belum bayar. Nah, hal seperti itu bisa kita ini kan ya, bisa kita hindari. Nah, untuk masyarakat-masyarakat saat ini yang mungkin belum bisa membeli polis asuransi yang istilahnya mahal, kita bisa mendaftarkan diri di BPJS Kesehatan, baik itu via online maupun via offline. Nah, kalau via online, berikut adalah tata cara yang bisa kita lakukan untuk mendaftarkan diri di BPJS Kesehatan. Salah satunya ya beberapa dokumen yang penting yang harus kita siapkan, alamat email, nomor telepon, lalu akses ke website atau install aplikasi JKN Mobile. Setelah kita mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera, maka kita sudah terlindungi dari hal-hal yang tidak terduga yang tadi saya sebutkan. Nah, ini kalau offline. Berbeda dengan online, hanya kalau offline itu kita datangin langsung kantor BPJS. Cuman kan sekarang lagi pandemi COVID, jadi bisa disarankan untuk yang online aja. Karena untuk mengurangi resiko yang terjadi gitu. Nah, sekian pemaparan video dari saya. Semoga video ini dapat menggugah hati yang mendengarkan agar memikirkan tentang kesehatan diri sendiri dan keluarga. Karena asuransi jiwa dibeli bukan karena Anda akan meninggal, tapi karena keluarga yang Anda cintai itu harus tetap hidup. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari KKNT IPB Jakpus 03 pamit undur diri. Terima kasih banyak.